jadi syaitan ma razaqtana. Jangan lupa itu. Baru lupa silapahan batur. Oke. Nanti di bulan Ramadan juga jangan lupa baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala asyik aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kita lanjut ke masalah puasa. Masih ada waktu. Ya, kita bersiap. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Jadi puasa menurut bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Ya, sedangkan menurut istilah adalah al-imsaku min jami'il mufattirat. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi bi niyatin makhsusatin, dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan niat tertentu. Itu namanya puasa. Terbit fajar. Lain terbit fajar dengan terbit matahari. Kalau terbit matahari dia ini udah kelihatan mataharinya. Kalau terbit fajar itu baru kelihatan cahaya-cahayanya. Cahaya merahnya. Oke? Jadi subuh itu masuk kalau terbit fajar dan dia habis subuh itu kalau matahari itu sudah naik. Mana-mana sekedot, kecenet tuh, segara waktu subuh. Nah, lamun maghrib ja pira nembih. Maghrib ja yang adin ketelap jelo gelap. Selamun masih di mana lebih ketelap lapu dia masih asar. Iman maghrib. Lebih ketelap jelo lebat. Iya buntah mau maghrib. Begitu hilang cahayanya sama sekali, disitulah masuk waktu isya. Ya. Itu supaya kita bisa bedakan. Karena kalau kita nggak tahu waktu subuh kapan, waktu maghrib kapan datangnya, itu berbahaya bagi puasa kita. Oke? Paran tewah maghrib udah buka selung-selung lemah batal puasa. Atau salah setel radio Timur Leste setel. Radio Bima sing setel. Nah, ini jelap ngebang ini jauh ni. Berbeda ni jelap ngebang tu Bima tu ngebang. Salah sing setel. Lamun dengan timur sing setel. Setel dia tadi ya paling jelap ngebang channel setia anu ni. Kau setitinnya sekan. Wis paruh radio diden dah payen pidato. Mohon maaf dek sindir radio saya. Wah ngebang, wah dengar. Ini masih yang kena. Kami dari radio ini mengucapkan selamat berbuka puasa. Semua baret kena menung ngebang dulu. Dengan lapah doang masa. Jadi lamun kawasan Lombok Timur ya baut PT saya jual ngebang radio seni. Ada yang ngebang. Payen dedem tunggu radio nes baru. Nah, bau tunggu radio saya jual ngebang selama dia di Lombok Timur, jangan di Sumbawa, jangan di Bima. Ya, karena kalau kita salah, ya batal puasanya. Ya. Jadi ada beberapa di sini yang dijelaskan halatu wujubil qada ma'al imsak ilal ghurub. Ada beberapa orang yang batal puasanya, tapi dia harus terus melanjutkan puasanya. Batal puasa, lagu harus terusan puasa. Jadi dalam hal puasa itu tidak ada alasan disebut dalam kitab. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan tidak tahu hukum. Oh itu tahun masalah hukum tidak ada. Yang dimaafkan tidak tahu itu pertama orang yang jauh dari ulama. Yang kedua dia memang nggak pernah belajar, nggak ada guru. Tidak akan bilang pucu dong guru siloin. Oke? Nah, jadi nggak ada alasan bagi kita untuk tidak tahu membaca seperti kata Ustaz Safar MPD tadi. Itu harus rajin membaca. Karena ilmu itu wajib kalau kita mau mengerjakannya. Di ilmu agama ini nggak semua kita wajib tahu. Kapan wajibnya? Ketika kita mau menggunakannya. Ya sembahyang 5 waktu.
Ya wajib kita belajar sholat 5 waktu karena kita mau melaksanakan. Kita mau puasa, ya wajib kita belajar tentang puasa karena kita mau melaksanakan. Kita mau haji, wajib penataran haji. Karena kita mau pergi haji, jangan haji nekat gitu. Ya, duit orang salah. Jadi ada keadaan orang yang tetap harus meneruskan puasanya, tapi puasanya batal dan wajib qada nanti. Yang pertama, alam muta'addin bi fitrihi, orang yang sengaja merusak puasanya. Sengaja tidak puasa tanpa uzur. Itu dosanya luar biasa. Itu raja dosa itu termasuk. Di orang yang enggak puasa dengan sengaja dia merusak puasanya tanpa uzur, tanpa ada alasan syar'i. Itu dosanya lebih besar dari berzina. Lebih besar dari merampok. Lebih besar daripada membunuh orang. Lebih besar dari apapun dosa-dosa besar itu. Tanpa ada uzur. Begitu juga dengan sholat sama. Meninggalkan sholat tanpa ada uzur itu bahaya. Lebih besar dari dosa-dosa besar lainnya. Nah, jadi orang yang merusak puasanya dengan sengaja, misalnya kelema, jam siwa, dia ke puasa, buat puasa. Pun nyampah jam siwa. Itu dosa besar sudah. Tidak boleh dia mengatakan, oh kedung kedai puasa. Saya tidak masih jualan. Harus beli bakso di Pancor Malik. Lalu beli bakso Malik, juk Pancor. Ia tahun itu keluar bakso, Lagundara buka bakso. Malik berkeluar bertengari, lipat ganda dosanya. Harus setelah dia merusak puasanya, wajib dia lanjutkan lagi puasanya. Tidak kena wah gendung. Karena makin dia sering makan lagi, itu makin berlipat ganda dosanya. Tidak kena wah, masih dia puasa, masih juga awak gendung anak. Saya dah baik sebesu-besu, dan bau. Makin sering dia makan, dosanya juga makin berlipat ganda. Yang kedua, ala tarikin niyah lailan walau syahwan. Orang yang puasa Ramadan lupa dia berniat di malam. Ini wajib dia lanjutkan puasanya, tapi puasanya enggak sah. Dia harus qada nanti karena dia lupa berniat. Jadi Ramadan itu setiap hari puasa itu adalah ibadah yang berdiri sendiri. Hari pertama sampai hari ke-30 itu hari-harinya itu dia berdiri sendiri. Artinya wajib niat tiap malam. Ya, wajib niat tiap malam. Tapi ada solusi yang dikasih ulama. Dalam mazhab Maliki boleh berniat di awal malam pertama bulan Ramadan itu kita aku berniat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Di malam pertama saja dipakai. Ya. Apa hikmahnya kalau kita berniat seperti ini di malam pertama bulan Ramadan? Kalau kita lupa niat nanti itu bisa menjadi penambal. Tapi tetap wajib berniat. Tiap malam dipakainya hanya waktu lupa saja. Lagu lamun dia berniat baru malam pertama aja tetap wajib berniat bilang malam. Itu yang bahaya. Tapi orang tua kita kan bagus itu. Jadi antara witir itu kita diajak untuk berniat itu bagus itu. Kalau kita enggak begitu banyak yang lupa niat. Kalau dengan lupa tetap dia terawih soal kan. Enggak pernah ikut niat. Ya. Terawih ini termasuk ibadah yang harus kita jaga di bulan Ramadan itu. Di masalah banyaknya adalah urusan kita masing-masing kan. 8 silakan, 23 silakan. Nah, itu kan paling kurang tarawih itu 2 rakaat. Boleh 2 rakaat. Ya tentu al-ajru ala qadril masyaqqah. Makin banyak, makin susah kita ngerjakannya, makin banyak pahalanya. Kedian jaga gawe, kedian pahala. Nggih. Paling ngolah aja balu sebenarnya. Lap selesai kan. Lakukan ada di Masjidil Haram kan 23. Tapi manapun, yang salah itu yang enggak puasa. Kalau enggak tarawih enggak apa-apa, sunnah. Oke?
Maka salah satu cara atau trik kita untuk dapatkan Lailatul Qadar itu salah satunya jaga salat tarawih itu, jangan sampai bolong tiap malam. Dari malam pertama sampai malam terakhir tanggal 30. Mudah keropok leman awal sampai akhir sampai lulai Lailatul Qadar senun. Nggih? Keropok leman pertama sampai terakhir. Apalagi kita bangun salat malam. Kan Lailatul Qadar itu kemungkinan besarnya adalah di 10 terakhir bulan Ramadan. Khususnya malam-malam ganjil. Lebih khusus lagi malam tanggal 27. Kalau di Masjidil Haram itu penuh luar biasa malam tanggal 27 Ramadan. Karena kebanyakan orang meyakini tanggal 27 itulah turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya rahmat, khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Ya, 83 tahun. Kalau kita ibadah malam itu ya sama saja dengan kita ibadah 83 tahun. Belum tentu umur kita sampai 83 tahun. Maka jaga. Khususnya di malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Di Masjidil Haram itu paling ramai nih ke tanggal 27. Okay. Tapi mungkin kita agak susah. Ya. Mungkin ada doa kegiatan terjaga, soleh, bangun malam jaga. Misal, seharusnya kan kita isi malam-malam Lailatul Qadar itu dengan apa? Dengan zikir, dengan wirid. Karena banyak sekali rahmat yang turun pada malam Lailatul Qadar. Maka menurut ulama, salah satu tanda Lailatul Qadar itu turun tadi malam, itu kalau di pagi harinya itu cahaya matahari itu redup. Enggak ada awan yang menghalangi matahari itu dengan kita. Cuman dia itu seperti ada awan. Sayu cahaya, lembut sekali cahaya matahari di pagi harinya. Kenapa sampai sayu cahaya matahari di pagi hari malam turun Lailatul Qadar itu? Karena saking banyaknya malaikat yang turun naik membawa rahmat. Itu begawe malaikat malam Lailatul Qadar. Jadi hari raya malaikat itu ada 2 dalam kitab Mazhab Sya'ban disebutkan. Ada 2 malam hari rayanya para malaikat, yaitu malam nisfu Sya'ban dengan malam Lailatul Qadar. 2 malam hari rayanya para malaikat. Membelungguhkan 2. Hari Idul Fitri, Idul Adha. Malaikat juga 2. Malam nisfu Sya'ban dengan malam Lailatul Qadar. Pelungguh tawaf di Mekah, di Ka'bah. Malaikat juga tawaf di langit ke-7 di Baitul Ma'mur. 70.000 malaikat tawaf di Baitul Ma'mur langit ke-7. Setelah 70.000 malaikat ini tawaf, mereka pergi, enggak kembali lagi. Artinya itu menandakan bahwa Allah SWT menciptakan malaikat 70.000 satu hari. Saking banyaknya malaikat. Oke? Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu salah satu tempat pegawainya malaikat membawa rahmat ampunan Allah SWT, pahala yang berlimpah. Jadi kalau kita sia-siakan kita rugi. Manik ulama, andai pun tendik rajin lalu ibadah, tendik rajin lalu sembahyang malam, paling kurang carin jaga Lailatul Qadar niki mat ulama. Jaga sembahyang berjamaah 5 waktu. Dan lebih khusus lagi, manik ulama, cara jaga Lailatul Qadar adalah jaga sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Dua ini paling harus dijaga lamun dumele mau Lailatul Qadar. Khususnya di malam-malam bulan Ramadan. Kenapa yang 2 ini paling harus kita jaga? Supaya kita dapat Lailatul Qadar itu. Karena manik Nabi, man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisbal laili. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka sama dengan dia sholat setengah malam. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullaha. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, sama dengan dia sholat sunnah satu malam penuh. Jadi kalau malam itu turun Lailatul Qadar,
Kita sudah sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Kita lagi dihitung lagi sholat. Dihitung sembahyang, wah, yang kisah turun Lailatul Qadar itu. Andi tetedem malam senu ndet tuis nih sabu itu turun malam Lailatul Qadar laku sembahyang isya berjamaah biar sampai subuh berjamaah, insyaallah kita dihitung lagi sholat ketika Lailatul Qadar itu turun. Karena kita sudah sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, sama dengan kita sholat satu malam penuh. Tapi tentu lebih baik lagi kalau kita memang benar bangun tengah malam untuk sholat tahajud. Itu, oke? Lanjut, Pak. Jadi yang ketiga, space gede ini. Yang ketiga, alam antasah razanan baqa al-lail di babana khilafu. Orang yang wajib melanjutkan puasanya walaupun puasanya enggak sah itu adalah orang yang sahur dia kira masih malam, ternyata sudah masuk subuh. Parane masih malam, ternyata subuh. Bun nyaur. Atau dengan kan biasa mensari di dalam gedeng empet jendela empet lawang. Baru bukur, mereka bukur. Dia nyaur. Una besuh buka-buka jendela selung-selung majelu tu atas. Ana petang balik kan. Barane cahaya dilah tamu selung-selung cahaya jelu tamu jeng balik. Namun mana kasus dia terus wajib puasa, melanjutkan puasanya dan dia wajib ada nanti. Dia bawa kena wah keduk atau net sengaja. Yang keempat alaman aftarazan dan guru babana khilafu. Dengan sapara newah maghrib. Para newah maghrib bu buka. Buka. Ini nak keterap sugul jelu malik aneh. Sugul jelu sejen. Bayi naik kalah dia. Buka papu. Jam mana selong-selong bayi putar jam maruan. Orang tu apa dua le ayah anda lisir dua le. Dan jamnya itu jam otomatis. Selalu telat. Telat doa. Dia tahu kaduna buka je sekadu buka. Telat. 15 menit pakai jam normal. Baru buka pakai santri. Ngebang bapak ngebang oneng anak santri. Serius jam. Ada leman sing oleh. Pas. Santri sele dulu momo dek bani buka. Samuri besuh. Ngepang lah sih. Lagu jam itu. Okay. Ya pun harus tepat. Saya yakin dia ambil jam, main radio. Yang itu paling yakin radio. Jam yang masih ragu sedikit. Namun salah kan ini tanggung jawab no radio sebenarnya. Oke. Namun sahur endah hadit sak kena endah. Manik ulama itu 15 menit sebelum subuh ngebang kita sudah berhenti sahur. Hadit sekembi untuk hati-hati jangan sampai kelolosan. Parah lamun pas lalu kan. Boleh kelur pentol belum tengkah. Mau ngebang subuh. Mana berembet tadi. Belet di ini, sugul di ini berembet kompresor dong kan. Nah, itu kasusnya. Itu hati-hati 15 menit sebelum sahur kita sudah berhenti. Nah, begitu berbuka juga hati-hati. Kalau kita masih ragu, jangan berbuka. Ketika kita sudah yakin, baru kita berbuka. Masih ragu, jangan tak dulu. Yang kelima, ala membana lahu yaumun salasina sya'ban aw min Ramadan. Nah, orang yang wajib melanjutkan puasanya walaupun enggak sah itu adalah orang yang mengira tanggal 30 Sya'ban. Ternyata sudah tanggal 1. Karane dekman puasa. Masih tanggal 12 Sya'ban. Selung-selung dia tahun pemerintah pengumuman bibia puasa jelun. Kedung nyampah. Wajib dia lanjutkan puasanya tapi wajib dia keadaan. Tapi kan kita di Indonesia banyak hilaf. Muhammadiyah lain, NU lain. Semua insyaallah benar. Aku batur sebaru bapak molah doang. Molah doang sin baik. Apa lebaran saya searwah.
Saruan sin baik. Terus baru ndien puasa jelun. Lebaran nu Muhammadiyah. Gua angkam de Idul Fitri nanya, le marut hari raya jauh. Mugelur dong sin baik jelun. Le marut sebagai hari raya aja. Tapi hilaf-hilaf seperti itu boleh-boleh saja, nggak ada yang salah. Karena Nabi itu membolehkan kita pakai ru'yah, membolehkan kita pakai hisab. Jadi NU pakai ru'yah harus nyeriuk baik lamun NU. Muhammadiyah ya cukup dengan hisab. Ya, kan mulai dari sekarang di Muhammadiyah ya sudah tahu kapan mulai puasa, kapan dia lebaran, udah jelas semua. Jadi nggak usah bingung. Ya, benar semua insyaallah. Yang nggak benar itu yang nggak puasa. Yang keenam alaman sabaqahuma an ghairu masyru'in ghairu ma'murin bihi min mad'unatin istinsyaqin aw muslim. Orang yang wajib melanjutkan puasa walaupun puasanya enggak sah itu adalah orang yang kelolosan air. Berlebihan cara dia kemumuh kelolosan air juga lah batal puasa. Tapi dia wajib melanjutkan puasanya itu. Nah, yang sekedar ini cukup dulu, kita kembalikan ke moderator. Baik, jazakumullah khairan katsiran pada Al-Mukarram Pak Tuan Guru yang sudah menyampaikan materi tentang banyak tadi ya, tidak hanya kemudian tentang puasa, tapi mengawali dari bagaimana kelebihan bulan Sya'ban. Tadi malam-malam tertentu, Masya Allah luar biasa. Jadi banyak ilmu yang bisa kita dapatkan pada sore hari ini, ya. Termasuk juga tadi kajian-kajian tentang kaitannya dengan puasa kita, ya. Bapak Ibu sekalian, semoga dengan apa yang beliau sampaikan tadi semakin menambah wawasan kita tentang ilmu tentang berpuasa, sehingga besok pada saat kita sudah melaksanakan ibadah puasa bisa kita maksimal melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, mengisinya dengan kegiatan-kegiatan kajian juga ya, termasuk dengan memperbanyak tilawah, zikir dan lain sebagainya. Itu adalah cara-cara kita untuk memanfaatkan waktu-waktu nanti kita di bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu untuk kita diskusi ya, sekitar 5 menit ke depan ya, dan silakan bisa di to the point ya, pertanyaan-pertanyaan sekiranya ada hal yang belum pas gitu ya. Ini sudah ada satu, ini dari Pak Akin ya, satu, ada lagi dari ibu-ibu, ada satu dari Bu Depi, ada lagi, saya rasa cukup dua ya karena nggak ada yang ini mewakili dari Putra dan Putri. Silakan Pak Akin. Pas ya, dua pertanyaan tadi. Pengganti puasa ketika masa muda, masa bajang karena sering tidak berpuasa. Lalu alam siapa? Mudah-mudahan di dalam ruangan ini tidak ada. Lalu kemudian berniatnya langsung di waktu subuh, dia baru dia ingat. Itu yang kedua. Bu Devi silakan diperbesar suaranya.
Ya, ini langsung dengan studi kasus Pak Tuan Guru, ayah beliau yang sakit, lalu kemudian berbuka sebelum azan dikumandangkan. Apakah ini kemudian nanti dipidyah atau bagaimana? Silakan. Di pertanyaan pertama dari Ustadz Yakin, masalah orang yang kada puasanya sudah banyak sekali, taubatnya udah tua gitu. Jadi nggak ada yang terlambat untuk taubat itu selama nyawa masih di kandung badan. Ya, yang bahaya itu masuk dalam kubur belum taubat gitu. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab, kayak Fir'aun waktu mau dia keluar nyawanya baru taubat. Maka Fir'aun itu lebih sebenarnya lebih jahat dari iblis. Iblis itu pernah ngomong sama Fir'aun, Fir'aun kamu itu lebih jahat dari saya kata. Nah, kenapa saya lebih jahat dari kamu? Kamu kan iblis. Nah, gimana kamu Fir'aun kalau lebih jahat dari saya? Saya sejahat-jahatnya kata iblis. Enggak pernah berani ngaku diri saya sebagai Tuhan. Kamu Fir'aun ngaku diri sebagai Tuhan. Ya itu. Jadi kalau kita taubat sebelum ajal menjemput itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minaz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang taubat dari dosanya itu seperti orang enggak pernah berdosa. Allah itu lebih suka ahli maksiat yang sering taubat dibanding ahli ibadah yang sombong katanya. Nah, itu maka innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka orang yang taubat dan mensucikan dirinya. Jadi Allah enggak suka orang-orang sombong ya. Jadi kalau dia sudah terlalu banyak puasa dari zaman dulu, dia berusaha untuk kada tetap berapapun itu. Kalaupun dia tidak mampu nanti sampai akhir hayatnya, bisa dibayarkan fidyah. Ya, misalnya dia ragu berapa ya, untuk hati-hati kasih fidyah lah yang enggak mampu dia kada itu. Kan manusia punya keterbatasan. Ya, sama dengan dulu zaman Nabi, ada orang yang merusak puasanya dengan senggama sama istrinya. Lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah merusak puasa saya dengan senggama atau bersetubuh dengan istri. Oh, kata Nabi, sabda Rasulullah SAW, kamu wajib memerdekakan budak. Nabi, tak budak ya Rasulullah, itu miskin. Oh, kamu wajib, kalau gitu, kalau enggak mampu, enggak ada budak, kasihlah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak mampu memerdekakan budak, pilihan kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, sejelo doang diktahan apalagi nih 2 bulan nih. Oh, dia mampu meno kasih 60 fakir miskin makan. Ya Rasulullah, mesak paling miskin 2 kali. Gobok nih. Saya kepingin nih, tiang paling miskin. Untuk beng beras ya Rasulullah, oleh. Artinya keringanan bagi dia dikasih gitu. Enggak disuruh kada, enggak disuruh memerdekakan budak. Tuh. Artinya Rasulullah SAW memahami kondisinya. Dia berusaha kada, kalaupun enggak mampu nanti diperkirakan saja berapa yang sisanya itu dibayar dengan fidyah. Fidyahnya itu 1 mud per 1 puasa. 1 mud itu kalau kita ini kan sekitar 0,6 kilogram. Dibulatkan saja 1 kilogram. 1 mud 1 kilogram supaya cepat ingat. Itu. Terus yang kedua, pertanyaan kedua masalah niat. Niat itu sampai fajar. Lewat itu enggak bisa. Kecuali kalau puasa sunnah. Puasa sunnah itu waktunya dari maghrib sampai zawal, sampai tergelincir matahari. Zohor, hampir zohor itu. Asal di dewah nyampah kelema. Tentu. Mungkin terap kelema aja limbau. Mungkin terap, dia pun berniat puasa sunnah. Dan bau. Kecuali dalam kitab ini kita sebut, kecuali dengan sawab biasa lalu puasa. Dan dumben-dumben, wah biasa laut. Mulai jadi kebiasaan puasa Senin Kemis. Busupo jelo pun nyampah ke jelo, lupa dan jelo Senin. Nojak bau namun wah jadi kebiasaan lama. Nggih. Nah,
Aku dengan ina deng kanggo puasa sunnah. Senin Kemis lamun dek tebing semamun. Misal ngenden jeung semamun, kakak jelu Senin lemaru, puasa sunnah mebeng. Oh nih dek tahun di petengari aku misalun. Nah, dengan mama arek sedemenan kenjelus baru ke malam. Ngandut ke malam. Namun tebalak si semamun ya dek ganggu haram puasa dengan ini. Sah puasanya tapi berdosa. Ini menunjukkan pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangankan sesuatu yang sunnah. Yang sunnah bisa jadi haram kalau suami memerintahkan atau melarang, apalagi yang tidak sunnah. Betapa besar luar biasa seorang istri melayani kebutuhan suaminya. Yang ketiga tadi masalah fidyah seorang tua itu, orang tua yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya itu boleh enggak puasa. Tapi setiap puasanya itu diganti dengan fidyah satu mud. Jadi dalam kitab niki disebutkan, lalu kitab niki mun bebahas lapun ya, belum tentu sampai subuh. Yang pertama ada orang yang wajib fidyah dan wajib qada. Nah, ini pembagiannya niki. Ada orang yang wajib fidyah dan wajib qada. Siapa itu? Wanita menyusui yang khawatir terhadap anaknya, bukan khawatir pada dirinya. Dia khawatir kepada orang lain. Kalau dikhawatir pada dirinya dan anaknya, dua-duanya dikhawatirkan, itu baru dia hanya fidyah saja. Atau qada, baru dia qada saja kalau dikhawatir dua-duanya. Tapi kalau orang lain yang dikhawatirkan, itu dia wajib dua. Anaknya dikhawatir misalnya kalau dia puasa, kering susu laun, khawatir nujuk anak. Namun namanya dia perlu khawatiran. Deh. Jadi itu. Ada orang yang beda. Ada orang yang wajib fidyah, wajib qada tapi tidak wajib fidyah. Berarti orang yang mupuk, orang yang lupa niat, itu wajib qada, enggak wajib fidyah. Dengan sengaja saya tidak puasa, saya ketelu, ada orang yang wajib fidyah tapi enggak wajib qada, seperti orang yang sangat tua atau orang yang sakit tidak ada harapan untuk sembuh. Itu hanya wajib qada, enggak wajib, hanya wajib fidyah, enggak wajib qada. Yang selanjutnya ada orang yang tidak wajib fidyah dan tidak wajib qada. Seperti orang gila. Orang gila yang tidak sengaja gila. Namun sengaja pejogang ngedik, dia wajib kada puasa. Ya misal, belum puasa doang tuh jogang. Sengaja keluar narkoba, obat-obat yang membuat dia gila. Kalau dia sengaja gila dirinya begitu, wajib dia kada nanti. Tapi kalau orang enggak sengaja gila, itu enggak wajib kada, enggak wajib fidyah. Nah itu, Allah alam bisawab. Ini dari Cukup ya, Ustazah Depi? Ya, bisa dipahami ya? Baik, Pak Akin juga sudah ya, insyaallah bisa dipahami. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita akan cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah nanti kita akan sambung lagi di waktu-waktu yang lainnya. Mudah-mudahan masih ada waktu buat Tuan Guru nanti kalau tiba-tiba kita nelpon pelonggo ya. Mudah-mudahan ya, kita bisa berbagi gitu ya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak wabil khusus kepada Ayahanda Haji Burhanuddin SAP sudah memfasilitasi lokasi, tempat dan seluruh rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan dihitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan beliau tetap diberikan kesehatan untuk melayani umat tentunya. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera di Dapil 2, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga semakin menguatkan kita, semakin memudahkan kita dan memupuk rasa cinta dan kasih sayang kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya, dengan beberapa persiapan yang harus kita akan siapkan. Salah satunya adalah mempersiapkan diri tentang ilmu-ilmu
tentang tata cara pelaksanaan bulan suci Ramadan selain dari persiapan fisik yang harus kita persiapkan, ya. Dan terakhir itu persiapan ruhiyah yang selalu diingatkan. Maka hari ini kita sedang mempersiapkan diri kita tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa, ya. Yang pertama tentu kesiapan fisik, lalu kemudian yang kedua persiapan ilmu tadi, yang ketiga persiapan ruhiyah kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, kajian Tarhid Ramadan kita pada sore hari ini kita akan cukupkan, dan terima kasih banyak kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru yang sudah bersedia membagi ilmu kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kita semua dan untuk keluarga. Demikian yang bisa kita lakukan pada kegiatan hari ini. Kita akan tutup dengan sama-sama berdoa. Minta sediaan Pak Tuan Guru untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan ma'suma. Hasantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum allazi la yamutu abada. Wa dafa'tu anni wa ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma la tada' bi maqamina hadza dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaitahu ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار بغير حساب يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.